Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidup kita selalu diberkahi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kemungkinan Perang Mahabharata adalah perang nuklir. Kisah ini menceritakan konflik hebat keturunan Pandu dan Dristarashta dalam memperebutkan tahta kerajaan. Menurut sumber yang saya dapatkan, epos ini ditulis pada tahun 1500 sebelum Masehi. Namun fakta sejarah yang dicatat dalam buku tersebut masanya juga lebih awal 2000 tahun dibanding penyelesaian bukunya. Artinya peristiwa yang dicatat dalam buku ini diperkirakan terjadi pada masa kurang lebih 5000 tahun yang silam. Buku ini telah mencatat kehidupan dua saudara sepupu yakni Kurawa dan Pandawa yang hidup di tepian sungai Gangga meskipun akhirnya berperang di Kuruksetra. Namun yang membuat orang tidak habis berpikir adalah kenapa perang pada masa itu begitu dahsyat. Padahal jika dengan menggunakan teknologi perang tradisional, tidak mungkin bisa memiliki kekuatan yang sebegitu besarnya. Spekulasi baru dengan berani menyebutkan perang yang dilukiskan tersebut, kemungkinan adalah semacam perang nuklir. Perang pertama kali dalam buku catatan dilukiskan seperti berikut ini, bahwa Arjuna yang gagah berani, duduk dalam Vimana, sarana terbang yang mirip pesawat terbang, dan mendarat di tengah air, lalu meluncurkan Gendewa, semacam senjata yang mirip rudal roket yang dapat menimbulkan sekaligus melepaskan nyala api yang gencar di atas wilayah musuh, seperti hujan lebat yang kencang, mengepungi musuh, dan kekuatannya sangat dahsyat. Dalam sekejap, sebuah bayangan yang tebal dengan cepat terbentuk di atas wilayah Pandawa, angkasa menjadi gelap gulita, semua kompas yang ada dalam kegelapan menjadi tidak berfungsi, kemudian badai angin yang dahsyat mulai bertiup wuus, disertai dengan debu pasir. Burung-burung bercicit panik seolah-olah langit runtuh, bumi merekah. Matahari seolah-olah bergoyang di angkasa, panas membara yang mengerikan yang dilepaskan senjata ini, membuat bumi bergoncang, gunung bergoyang, di kawasan darat yang luas, binatang-binatang mati terbakar dan berubah bentuk, air sungai kering kerontang, ikan udang dan lainnya semuanya mati. Saat roket meledak, suaranya bagaikan halilintar, membuat prajurit musuh terbakar bagaikan batang pohon yang terbakar hangus. Jika akibat yang ditimbulkan oleh senjata Arjuna bagaikan sebuah badai api, maka akibat serangan yang diciptakan oleh bangsa Alengka juga merupakan sebuah ledakan nuklir dan racun debu radioaktif. Gambaran yang dilukiskan pada Perang Dunia Kedua antara Rama dan Rahwana lebih membuat orang berdiri bulu romanya dan merasa ngeri. Pasukan Alengka menumpangi kendaraan yang cepat, meluncurkan sebuah rudal yang ditujukan ke ketiga kota pihak musuh. Rudal ini seperti mempunyai segenap kekuatan alam semesta, terangnya seperti terang puluhan matahari, kembang api bertebaran naik ke angkasa, sangat indah. Mayat yang terbakar, sehingga tidak bisa dibedakan, bulu rambut dan kuku rontok terkelupas, barang-barang porselen retak, burung yang terbang terbakar gosong oleh suhu tinggi. Demi untuk menghindari kematian, para prajurit terjun ke sungai membersihkan diri dan senjatanya. Banyak spekulasi bermunculan dari peristiwa ini. Di antaranya ada sebuah spekulasi baru dengan berani menyebutkan bahwa Perang Mahabharata adalah semacam perang nuklir. Tapi, benarkah demikian yang terjadi sebenarnya? Mungkinkah jauh sebelum era modern seperti masa kita ini ada sebuah peradaban maju yang telah menguasai teknologi nuklir? Sedangkan masa sebelum 4000 sebelum Masehi dianggap sebagai masa prasejarah di mana peradaban Sumeria dianggap peradaban tertua di dunia, tidak ditemukan kemajuan semacam ini. Namun selama ini terdapat berbagai diskusi, teori dan penyelidikan mengenai kemungkinan bahwa dunia pernah mencapai sebuah peradaban yang maju sebelum tahun 4000 sebelum Masehi. Baik, terima kasih banyak sudah mendengarkan ulasan saya, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita. Sampai jumpa di lain waktu, salam kompak, semoga hidup kita semua diberkahi.